Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SAR, kenalkan nama saya Putu Andika Pripayana. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 21, Kelompok 1. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Mataram. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Nuria Mirza karena telah memberikan materi pada hari ini dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ulasan dan pemaknaan pribadi saya terhadap materi manajemen ASN. Materi manajemen ASN ini sangat penting karena menjadi dasar dalam bentuk ASN yang profesional dan berintegritas. Baik, manajemen ASN bukan hanya membahas tentang administrasi kepegawaian, tetapi juga tentang bagaimana seorang aparatur sipil negara dikelola, diarahkan, dan dikembangkan agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Manajemen ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, sampai dengan sistem disiplin dan pemberhentian pegawai. Baik, semua ini dilakukan agar ASN dapat bekerja secara efektif, efisien, berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan utama dari manajemen ASN adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, netral, berintegritas, dan mampu menjadi pelayan publik yang berkualitas. Melalui sistem ini, ASN diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas rutin, tapi juga menjadi pelaksanaan kebijakan publik yang berkompeten, serta berekat dan pemersatu bangsa. Salah satu prinsip penting dalam manajemen ASN adalah sistem merit. Sistem merit berarti bahwa setiap kebijakan kepegawaian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan pribadi, senioritas, atau kepentingan politik. Dengan sistem merit, kita belajar untuk bekerja secara objektif, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, manajemen ASN juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi. ASN harus terus belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, terutama di era digital dan pelayanan berbasis teknologi. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir bukan sekedar hanya formalitas, tetapi menjadi sarana agar selalu siap menghadapi tantangan baru dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, manajemen ASN mengajarkan bahwa tugas utama seorang aparatur sipil negara adalah melayani, bukan dilayani. Kita dituntut untuk hadir dengan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab. Pelayanan yang harus mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sebagai contoh, berorientasi pada pelayanan mengingatkan kita untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian, nilai akuntabel mengajarkan agar setiap tindakan kita dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan transparan. Sedangkan kompeten mendorong kita untuk terus belajar agar hasil kerja semakin baik dari waktu ke waktu. Dan juga saya juga memaknai bahwa manajemen ASN bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal tanggung jawab, moral, dan semangat pengabdian. Menjadi ASN berarti siap melayani, berkontribusi, dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Manajemen ASN mengingatkan saya bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan yang kita lakukan harus berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Selain itu, materi ini juga menanamkan semangat bangga melayani bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa bangga dan cinta terhadap profesi ini. Kebanggaan itu akan tumbuh ketika kita menjalankan tugas dengan sepenuh hati, menjaga integritas, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Manajemen ASN juga mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban.
ASN berhak mendapatkan penghargaan, tunjangan, serta kesempatan pengembangan diri. Namun, juga wajib mematuhi aturan, menjaga disiplin, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan keseimbangan ini, terciptalah birokrasi yang harmonis dan berkeadilan. Oke, menurut saya pribadi, materi ini memberikan saya pemahaman bahwa keberhasilan birokrasi bukan hanya bergantung kepada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sikap, perilaku, dan dedikasi terhadap ASN di dalamnya. Bagi saya, manajemen ASN adalah cerminan komitmen kita sebagai abdi negara, komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, menjaga kepercayaan publik, dan menjadi bagian dari perubahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa manajemen ASN merupakan fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berdaya saing. Melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan penerapan nilai-nilai dasar ASN, diharapkan setiap ASN mampu menjadi teladan dan motor penggerak kemajuan bangsa. Dengan semangat bangga melayani bangsa, mari kita jadikan manajemen ASN bukan sekedar teori, tetapi kita terapkan dalam sikap, tindakan, dan pelayanan nyata kepada masyarakat. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.